Setelah itu baru udah terungkap bahwa di situ emang ada tumbal ke setiap jari ini kepotong ataupun organ tubuh lain yang kepotong, pasti ada aja orderan masuk terus ya, rame. Dan satu orang itu jatuh dari gedung. Jadi awal kejadiannya itu lagi ngeblank mesin, ini baju ke ini bang, apa kesedot lah, nyangkut di inian mesinnya, mesin deng gitu. Jadi pas ini dia ketarik masuk ke dalam, pas bat di pala di leher, tak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale, host Jejak Backpacker. Tentunya dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, saya telah kehadiran seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis beberapa tahun lalu. Tapi sebelum narasumber menceritakan pengalaman mistis yang pernah dialaminya, jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker. Subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih buat penonton dan subscriber dimanapun berada yang sampai hari ini sudah mensupport channel YouTube Jejak Backpacker. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman menarik yang ingin ceritanya diangkat di channel YouTube Jejak Backpacker, kirim cerita menarik kalian melalui nomor WhatsApp yang saya cantumkan di bawah ini. Ya Bang Jali, terima kasih buat waktunya sudah hadir di studio Jejak Backpacker. Siap. Wah, Bang Jali udah lama nggak ketemu, ternyata udah banyak di sana sini ya. Luar biasa. Oke, jadi kali ini Bang Jali akan membawakan atau menceritakan pengalaman mistisnya. Itu tahun berapa lebih tepatnya Bang? Lebih tepatnya di tahun 2011 bang. 2011, iya. Sudah cukup lama ya. Oke, bisa diceritain dulu sedikit aja kisi-kisinya Bang. Seperti apa kejadiannya? Jadi kejadiannya tuh setiap tahunnya itu di PT itu pasti ada aja yang namanya tangannya tuh kepotong bang. Kepotong. Jadi di situ kan kita pembuatan spare part motor. Oh. Gitu. Jadi pas lagi ngeblank mesin, ada aja entah ini jari tunjuk atau jempolnya yang kepotong. Oke, disimpan dulu ceritanya Bang. Kita lanjut lagi nanti setelah ini. Tapi sebelum Bang Jali, si Jali menceritakan pengalaman mistisnya. Tapi sebelum Bang Jali menceritakan pengalaman mistisnya lebih lanjut lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Oke, Bang Jali, buat menyingkat waktu, mungkin langsung aja cerita. Udah siap Bang ya? Siap. Santai aja Bang, Ya. jangan terburu-buru, keringatnya ditahan biar gak keluar banyak. Siap. Ya, siap. Oke, silakan Bang Jali. Jadi cerita ini pada tahun 2011 bang. Dikala itu gue lagi nganggur ya, gue masih nongkrong sana sini, gitu. Nah di situ gue lagi nongkrong ini, gue nanya ke temen gitu, ada lowongan kerjaan nggak gitu? Masih belum ada Jal gitu, masih belum ada Ki gitu kan. Ya udah tuh, kita singkat itu kita tanya lagi gitu kan. Pokoknya di situ kita ya ibarat kata jadi beban lah, ngerokok minta gitu. Kita nanya lagi gitu, lu ada kerjaan nggak? Ada nih kata dia. Lu ngelamar aja, cuman ini lewat yayasan kata dia gitu. Ya udah dong, yayasannya di mana? Gue tanya gitu. Di belakang Pasar Gembrong. Ya udah kita datengin. Itu lagi itu gue belum ada motor bang, belum ada motor, jadi gue minta untuk antar jemput gitu kan. Gue ke yayasan, setelah itu gue naruh CV di situ. Terus habis itu gue naruh sama anak-anak. Seminggu kemudian gue dipanggil
ditelepon untuk datang untuk dites psikotes di situ. Nah setelah itu udah dites berapa kali, alhamdulillah seminggu setelahnya ini kita dipanggil bang untuk apa naruh penempatan di mana gitu. Nah di situ gue ditaruh di daerah Jakarta Timur bang. Di daerah Jakarta Timur gue masuk di PT yang pembuatan spare part motor gitu, mesin gitu. Di situ kita di training selama 3 bulan. Training selama 3 bulan kita masih pakai baju hitam putih. Gue di situ masih diantar jemput lah sama anak-anak gua sama teman-teman lah gitu kan, masih diantar jemput. Di saat itu gua sama sekali nggak ada sama, ya masih aman lah ya gitu di Jakarta Timur itu. Gua ngeblank masih enak gitu kan. Nah setelah 3 bulan gua dioper nih bang, dioper ke daerah Cikarang. Nah di Cikarangnya ini itu ada sebuah mes bang, dan nggak jauh dari tempat gua kerja gitu. Dia masuk di daerah ya masih penduduk lah gitu, cuman mesnya ini dia 2 lantai, kayak bentuknya kayak sekolahan gitu. Nah kita masuk satu kamar itu 5 orang, gua, Jaki, Budi, Yanto, sama teman gue satu lagi gitu. Nah setelah itu gua masih di situ, masih ya pulang balik bang gitu. Awalnya gue masih pulang balik selama 3 bulan itu. Gue masih pulang balik naik motor jemput. Gue lagi tuh nggak punya motor ya bang ya. Jadi gue minjem motor sama teman gue ini, si Jaki ini, minjem motor. Jadi kalau setiap gue kerja, dia dianterin sama si Jaki gitu. Dari Jakarta ke Cikarang kurang lebih 2 jam bang. Nah gitu. Ya udah Jack, gini aja, daripada lu antar jemput, gue minjem motor lu aja, gue gituin. Minjem motor lu untuk ntar kalau gua gawe lu antar gua, terus ntar kalau misalnya lu yang gawe gua antar lu, motor gua bawa pulang gitu. Nah kebetulan gue itu lagi masuk malam bang, otomatis gua nganterin si Jaki dulu nih, dia masuk siang. Gua nganterin 2 jam, gua balik. Nah gua dari rumah ke Cikarang ini kurang lebih 2 jam, gua berangkat jam 4. Otomatis gua kan situ masuk jam 7 bang, jam 7 malam gua masuk. Nah gua berangkat dari rumah itu sekitar jam 5-an. Kan tahu nih dari Jakarta ke Cikarang macetnya, apalagi di daerah Cakung kan gitu. Nah gitu, itu setelah itu gua ngeblank dong, nginin pembuatan mesin itu, pembuatan spare part motor itu gua bikin. Itu sama sekali kita belum ada hal-hal yang kayak gitu, berbau kayak gitu ya bang. Itu setelah jalan 3 bulan itu ya gue capek juga untuk bolak balik Jakarta Cikarang, ya udah gue putusin untuk mes itu, nginep di mes sama teman gue ini si Jaki. Gue ngomongin, Jack, capek juga gue kalau kayak gini bolak balik mulu, ngantar jemput lu mulu, gue gituin kan. Ya udah lu maunya gimana sekarang gitu. Kita nginep aja di mes aja yuk gitu, lumayan 5 orang juga situ. Ya udah gue mau ngikutin lu aja katanya. Ya udah kita berdua kita nginep di mes bareng sama anak-anak kerjaan gitu. Nah di mes itu bangunannya bangunan tua sih bang, bangunan tua ya, bangunan zaman dulu gimana sih, tahun 90-an gitu. Nah gue masuk itu emang hawanya tuh udah beda banget di situ. Waduh, ini mes gini amat gitu. Itu bangunannya gitu kan. Ya udah, nah posisi mes gue ini, gue belah pojok nih bang, deket tangga lantai 2. Gue sempet nanya ke satpam, Pak ini kok lantai 2 kok kosong, gak ada yang nempatin gitu. Belum ada kata dia gitu kan. Ya udahlah, lu tinggal milih aja nih kamar mau yang mana kata dia gitu. Ya udah gue dibawa aja bang, begituin kan ke satpam ini. Ya udah gue dibawa deket tangga, gue masuk situ. Selang berapa hari sama sekali nggak ada gangguan di situ bang, nggak ada gangguan. Nah di malam seminggu setelah itu mulai nih bang, di situ bang kita lagi tidur, gue lagi pas banget abis pulang kerja masuk malam. Nah jam 12 gue pulang, itu keadaannya si Jaki emang udah pada pules ya, teman-teman gue ini lagi udah pada pules. Dia minta anterin kencing. Ya udah setelah itu gue
biasa lah ya main HP zaman dulu, zaman BB lah ya, kita BB-an gitu. Nah si Jaki bilang, Ki temenin gue yuk. Mana? Gue pengen kencing kebelet, kata dia gitu. Ya ilah lu masih aja minta temenin, itu kan ada tuh gitu, ke situ aja gue gituin. Nah udah temenin gue gitu. Jam berapa nih, kata dia. 1, apa sih lu laki-laki kok begitu amat gue. Diminta anterin tuh. Nah berhubung itu di kamar mandi bawah nih udah penuh bang, mungkin banyak yang inilah ya, kamar kecil gitu. Ya udah kita putusin ke lantai 2 kita naik tuh ya. Boleh cek, lu yakin ngencing di sini? Iya, mau di mana lagi, kata dia. Di bawah penuh, kata dia. Ya udah kita ke lantai 2 itu dekat pojok, kita jalan. Gue nungguin tuh di situ, gue nungguin. Lu lama banget Jack. Ki sini dah, gue. Apa sih? Gue tadi lagi ngencing, tiba-tiba tuh di samping kamar mandi gue air ngocor gitu. Ah lu yang bener lu. Beneran, kata dia. Serius lu, kan di sini kan kagak ada sama sekali air gitu kan. Coba lu tengok, kata dia gitu kan. Nih Jack, gue puter ya. Pas gue puter emang kagak ada air, kagak ngocor bang di situ. Ah lu udah malam nih, pikiran doang kali gue gitu kan. Ya udah turun, kita istirahat bang, istirahat di situ. Nah setelah itu di malam berikutnya itu gue keadaan masuk siang ya bang, jadi rada cepet lah pulang ya. Di situ gue nggak sama sekali bisa tidur, jadi gue masuk siang jam 1 masuk, jam 10 kita balik, jam 10 balik. Nah gue masuk, gue nggak bisa tidur terus itu bang, jadi gue main HP, tiba-tiba tuh dari pojokan ke arah tangga itu guru lari kenceng banget itu bang, gitu. Bayangan. Iya, gue pasti kalau misalnya di situ gue posisi lampu gue matiin bang. Oke. Di kamar itu gue matiin, jadi kelihatan jelas banget ada bayangan dong kalau misalnya dari luar, dari cahayaan gitu kan. Oke. Guru kencang banget gitu lari. Yang ini ada apaan sih? Ramai amat ini tempat, perasaan cuman beberapa orang doang di mes ini gitu kan. Begitu. Nah ini sampai beberapa kali gitu bang, lari cepat banget ya. Nah setelah itu pas ketiga kali dia lari, pas banget berhenti di depan pintu gua gitu. Okay. Kelihatan banget bayangannya dong. Nah anak-anak ini masih pada tidur pules, gue tepak temen gue, cek apaan Gi, bangun dulu bentar gitu. Apaan gitu. Udah bangun gitu. No ada bayangan orang kali gitu. Udah lu tidur, tar dulu gue penasaran gitu. Saya buka tuh pintu, kagak ada sama sekali orang di situ bang, kosong, benar kosong. Gue celingak-celinguk, ya iya nggak ada orang, apaan ini, begituin kan. Ya udahlah, gue ngambil pusing, gue masuk lagi, gue main HP lagi di situ bang, gue main HP. Nah pas naik ke tangga tuh berasa banget itu bang, ada namanya suara anak kecil di tangga itu, ramai banget itu di tangga, teriak-teriak anak kecil pada main di situ bang. Itu. Nah setelah itu gue penasaran nih, gue coba untuk ngelongok, sama sekali nggak ada itu yang namanya gue lihat, yang gue dengar suara anak kecil itu nggak ada sama sekali gitu. Nah pas gue balik ke arah mes ini, tiba-tiba di belakang gue kayak ada yang berdak, dar, punggung gue kayak ada yang dorong. Ya gue otomatis gue langsung ini dong, gitu. Nah, ada apaan nih gue, wah udah nggak beres nih, gue masuk dalam. Saking parnonya gue di situ, gue masuk ke dalam. Gue bilang sama si Jaki, gue bangunin lagi, soalnya kan teman gue ini yang di situ cuma dia gitu, yang di mes itu, padahal di sini 5 orang gitu. Tapi gue deket sama dia doang nih gitu. Gue bangunin dia, Jack tolongin gue apa sih lu malam lu gangguin banget gue, kata dia gitu. Punggung gue ada yang beledak begitu Jack, gue gituin kan. Lu ada yang udah tidur besok lu masuk pagi kan, kata dia. Ya udah gue situ tidur. Setelah itu masih banyak di mes ini bang. Nah di malam berikutnya
setelah kejadian ini ya jalan seminggu lah ya. Jalan seminggu ini ada temen gua si Jak ini minta anterin kencing di lantai 1. Seperti biasa dia selalu minta anterin mulu nih. Ya udah tuh gua anterin. Setelah itu ini bocah lama banget, gua udah ngerokok di situ sampai habis 2 batang. Ini kemana ini bocah? Gua susulin dong kamar mandi. Lu ngapain, Jack? Sini dah, sini. Ada apaan? Kita ke gudang yuk. Tadi gua di gudang ini gua ngeliat ada salah satu nampan. Itu ada isi kopi hitam bekakak sama rujak bebek di situ. Oh, sajen. Iya, saya bilang gitu. Lu yang bener lu. Masa tempat gini pakai ada acara nyugi gitu kan. Beneran nih. Ayo sono yuk gitu. Gua ke sono dong. Bener Bang, ada di situ. Sajen itu. Dan itu pun masih pada anget. Masih baru ditaruh di situ. Masih baru ditaruh situ. Gitu. Nah, ini anak teman gue nih rada sengklek juga nih. Gitu. Ki, perut gue lapar Ki. Gitu. Lu ngapain lu? Itu ada ayam tuh enak tuh kata dia gitu. Ya udah tuh. Dia otek ayam, dia makan. Sama kopinya diseruput sama dia. Ada 2 kopi gitu. Wah, lumayan juga nih gue kata nih. Ya udahlah, gue ikutan juga. Gue potek juga ayam. Atau ayam itu gue makan bareng-bareng situ. Nah, kebesokan paginya ini perut gue panas Bang. Berasa banget panas. Jadi kita berdua tuh bolak-balik WC terus. Kayak nggak di sini muter gitu, panas banget. Aduh ya Allah. Ini kenapa ini perut gue pagi-pagi kok kayak melilit gitu, sakit banget gitu. Ya, ada apaan nih ya Allah, tolong ya Allah. Sampai gue sebut-sebut nama Allah aja kan. Gitu. Nah, pas gue berapa kali bolak-balik kamar mandi, gue ditegur sama satpam. Dan satpam itu emang udah kenal banget sama kita berdua kan. Lu kenapa lu berdua lu? Kata dia gitu. Tahu nih Bang, perut gue tiba-tiba melilit begini, panas banget sini gitu. Kata dia, begituin ke dia. Makanya jangan sembarangan makan, kata dia gitu. Nah, makan apaan gue? Udah lu jangan pakai bohong sama gue gitu. Gue udah ngeliat dia ternyata di belakang emang ditaruh kamera Bang. CCTV. Iya. Dan di situ dia ngeliat gua sama si Jaki ini emang lagi pada makan itu ayam itu sama yang lain lah, rujak-rujak segala gitu. Untungnya aja lu kagak mati, kata dia gitu, kata satpam itu. Ya udah lu ambil air putih, kata dia. Ambil air putih sini, gue netralin, kata dia gitu. Di situ gue alhamdulillah pas gue udah minum itu, kita udah sama sekali nggak ada rasa panas di dalam perut ini Bang. Alhamdulillah banget. Di situ gue ya kurang lebih gue 6 jam lah gue Bang. Dan gue izin nggak masuk untuk kerja di situ. Gue izin. Setelah itu gue kerja. Nah, pertama kali gue lagi ngeblank mesin, buat spare part mesin itu. Gue ngelihat sesosok wanita, cewek, dia pakai baju hitam putih, kayak baju PKL lah Bang, gitu. Di sebelah pojok, dan dia melambaikan tangan gitu, melambaikan tangan ke gue, gitu. Tapi gue nggak gubris, mungkin PKL baru kali gitu kan. Langsung turun lagi dong, gue turun. Nah, gue ngomong sama si Jaki ini, Jack, gue tadi ngeliat ada cewek di atas, itu orang baru gitu. Cewek mana nih? Orang sini semua cowok semua kok, kata dia gitu, kata teman gue. Ya serius lu? Orang kantor kali gue gitu kan. Kagak ada Ki, di sini semuanya tuh rata-rata cowok, nggak ada cewek. Mungkin di kantor sebelah, di gedung sebelah itu emang ada cewek di situ, orang-orang kantor gitu. Ilok apa main-main kemari gue gitu kan. Nah itu gue ngambil pusing tuh. Ya udahlah, gue langsung lanjut kerja lagi. Pas sorenya gue masuk pagi, gue pulang sore nih bareng sama si Jaki. Sekitar jam 6 jam 7 gue berdua nih langsung ngelengos ke atas. Nah gue nanya sama Jaki, pas udah di mes nih Bang, gue di situ pas jalan itu gue diem aja nih sama nih anak nih gitu. Pas udah nyampe mes gue nanya ke dia, Jack, lu lihat nggak? Iya gue lihat Ki, kata dia. Apaan emang?
cewek kan gitu. Iya Jack, itu yang gue lihat tadi pagi, gue gituin. Terus kata, itu siapa ya Ki? Dah gue mana tahu lah, lu orang lama di sini, gue gituin. Coba lu tanya-tanya satpam gitu. Besok dah gue tanya satpam, kata satpam situ. Nah besoknya lagi dia nanya tuh teman gue ini ke satpam ini, dia nanya, Pak, di sini ada karyawan baru ya? Karyawan apaan? Itu cewek di sini cowok semua, nggak ada cewek, kata dia gitu. Ah serius lu? Nah dia langsung berpikiran, itu yang gue lihat apaan, kata dia gitu kan. Langsung dia ngomong ke gue, ya Ki bener Ki, nggak ada cewek di sini, kata dia gitu. Ya udahlah, lanjut aja kerja, udah nggak usah pikirin apa-apa gitu. Nah, pas itu gue balik dong, gue langsung kerja lagi. Pas malamnya sekitar jam 8 jam 9, kejadiannya di tangga bang. Gue baru pas ngelewatin tangga itu, di mata ekor sebelah kanan gue, itu gue ngelihat persis banget itu orang tinggi, cuman bertanduk, tanduknya kayak tanduk kambing lah gitu, tegak begitu sambil begini. Ya Allah, apaan itu yang gue lihat? Apa penunggu sini apa gimana gitu? Gue Jack, gue merinding nih Jack, apaan lu? Udah yuk, kita masuk aja dulu, masuk. Gue ngomong ke situ, gue ngelihat ada orang tinggi gede bertanduk gitu. Wah lu serius lu? Ya Allah, ya apain gue bohong sih? Itu pas banget di tangga gue gitu, di atasnya itu ngejogrok diri, yang kita pengen ke lantai 2 gue gitu. Serius lu? Ya ngapain sih gue bohong, kata dia. Udah. Nah udah kayak gitu, Jaki nih keluar nih. Dia ngelihat sosok tersebut bukan di tangga, melainkan di bawahnya, pas banget di pojok bang. Wah dia langsung ngibrit lari masuk. Ki tolong gua Ki. Gua buset tuh gua kata. Itu bener-bener itu nyata, itu matanya nyala, dia bertanduk, berbulu gitu. Ya tuh kan apa gua bilang, lu nggak percaya sih sama gua? Ya Allah, gue baru kali ini gue ngeliat kayak gitu-gituan Ki. Ini sama, emang lu doang, gue juga. Apa jangan gara-gara kita makan ituan dia kali ya? Begituin. Ah kagak mungkin. Nah itu buktinya perut kita pada melilit gue gitu. Nah udahlah, ngapain sih pecah-pecah kayak gitu? Dia sempet tak kabur ngomong gitu bang. Nah kemudian harinya kita jalan, masih ya hal-hal kayak gitu udah kita anggap lumrah lah bang ya. Kita anggap lumrah, udah terbiasa lah gitu kan selama 3 bulan. Setelah itu pas hari-hari sininya tuh udah mulai, kita udah mulai rasa takutnya udah mulai ada nih bang. Soalnya bukan itu doang yang diinin, yang diganggu itu bang, hampir semua itu diganggu sama itu orang sosok itu. Nah pas itu kita masuk, tiba-tiba tuh tembok tuh digebrak tuh sama dari luar di tangga itu. Soalnya kan kita dekat sama tangga bang, posisinya. Dak kencang banget itu. Waduh, apaan tuh? Itu hampir satu anak-anak pada denger itu semua. Coba lu lihat apa yang dilihat, gua kata. Lalu udah keluar lu lihat apaan? Kagak ada apa-apaan gue. Emang yang kagak ada apa-apaan di situ bang, sama sekali. Ya Allah, nggak ada. Kita udah keluar, kita masuk lagi, gue masuk, digebrak lagi tuh tembok kencang banget. Waduh. Coba Ki, kita ngomong ke satpam gitu. Bareng ada orang Islam di situ. Gue lapor ke satpam, Pak, tembok gue digebrak-gebrak nih Pak. Gebrak-gebrak siapa? Tahu, kalau gue tamu udah gue bawa ke lu orangnya gitu. Ya udah deh, samperin sama satpam. Nggak ada bang, nggak ada itu orang gitu. Dan itu sajiannya juga masih berlanjut itu bang, masih ditaruh terus itu. Gitu. Dan di itu gue nggak berani ngutik-ngutik lagi ituan gitu. Nah, iya, nggak berani ngutik-ngutik lagi karena gue udah ngerasa kapok gitu kan, sampai perut gue melilit. Nah besoknya gue langsung kerja lagi.
Kita di situ aman kerja. Beberapa hari kemudian kejadian di tempat itu, di tempat kerjaan gue ini. Teman gue ini si Budi, persis 3 tempat itu dia lagi ngeblank, dek 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 dek. Oh sorry, saya mau tanya dari tadi ngeblend apa Ngeblank mesin. ngeblank itu apa? Jadi itu mesin ini sama besi. Jadi pembuatan spare part motor bang, kayak busi. Oh namanya ngeblank. Lagi kayak gitu. Ini keiris. Pas ini, tas, putus. Aduh. Putus jari sini. Pas ini, pas keluarin lagi itu mesin, nggak berasa sama sekali bang. Gitu pas ngeliat, baru dia langsung, aduh lemes. Di situ dia teriak-teriak bang. Ya Allah, ini tangan gua kenapa ya Allah? Tolong, tolong, tolong. Teriak-teriak begitu bang. Wah kita sih langsung panik dong, langsung panik. Ada apaan lu, ada apaan lu? Ini tolongin gue, ini tangan gue ini. Ngampleh bang, udah ngampleh. Berarti belum putus ya, masih ada Masih. nyantel dikit ya? Masih nyantel tapi ngampleh. Di jari telunjuk ngampleh. Gitu. Ya udah, itu dia langsung bawa ke rumah sakit. Selama 3 bulan. Karena ini pendarahannya udah mulai rada banyak itu bang, yang keluar darahnya itu. Nah, dia itu dijahit akhirnya itu tangannya. Jahit, cuman ininya udah nggak ada nih bang. Udah putus. Udah putus. Nah kita pas udah 3 bulan kita nanya dong, kita ke IGD, ke kamar inian dia. Lalu kenapa lu gitu? Tiba-tiba otak lu ngeblank begitu. Tahu ini Ki, gue tiba-tiba ini jari gue kepotong. Emang di situ emang posisi gue emang gue lagi ngedrop banget gitu. Lu kalau ngedrop jangan maksain kerja gitu. Jadinya begitu. Cuman gue ngeliat ada sosok perempuan di atas mesin gue. Itu gue ngeliatin terus begini Ki, sampai gue sama sekali nggak nyadar diri, nggak sadar gitu. Tiba-tiba pas ininya putus, gue situ langsung histeris. Jadi lu kepotong ini gara-gara ngeliat itu sosok itu. Ciri-cirinya kayak gimana? Gue gituin kan. Pakai baju PKL, cuman dia pakai sendal. Dia ngomong gitu. Pakai sendal dia. Lagi nguncang-nguncang begini. Terus ya udah, di situ gue nggak inget apa-apa lagi. Tiba-tiba jari gue udah nggak ada aja, gitu. Berikutnya juga begitu juga bang kejadiannya. Cuman 2. Itu udah putus. Karyawan juga. Itu Karyawan baru. laki. Lama. Oh karena lama. Putus. Ini 2 jari. Bener-bener jatuh. Kejadiannya sama. Setiap hari Selasa pasti ada kejadian kayak gitu. Setiap udah namanya jari udah kepotong, orderan rame terus itu bang. Gitu. Pasti ada aja yang masuk. Berapa unit kita harus keluarin itu produk gitu. Nah setelah udah jari itu kepotong 2 ini, sempet teman gue juga nyapu itu bang. Nyapu itu jari. Dan itu dikuburnya nggak di kain kapanin gitu. Harusnya dibungkus dulu nih, dibungkus pakai kain kapan. Karena bagian dari anggota tubuh kita ya. Iya. Nah, terus pakai bunga atau apa gitu kan, taruh di kain kapan, kita kubur dong. Ini enggak. Jadi itu sistem di situ udah sapu kubur. Gitu. Pas temen gue lagi nyapu gitu, kepala gelinding di pabrik itu jam 12 malam, persis banget itu gelinding kepala, dan berhenti di depan temen gue. Ini kepala manusia. Iya. Pas gelinding langsung ngeliat ke temen gue ini sambil nyerengis, sambil gitu melotot sambil senyum. Otomatis sontak temen gue langsung ngibrit gitu. Ngibrit, dia teriak sekencang-kencangnya di situ, tolong. Nah di situ kita rame dong. Ada apaan?
Kita lagi kerja, dia teriak-teriak begitu, di bawah langsung pada turun semua, langsung ngomong, ada apaan? Gue ngeliat itu pala. Di mana? Gue lagi nyapu potongan-potongan yang udah ini. Itu pala ngelinding, kata dia. Ah, serius lu? Ya Allah, serius. Ngapain sih gue bohong? Ngelinding gitu. Langsung satpam nyamperin. Pak, ini sebenarnya kenapa sih ini pabrik kok begini amat kan? Gini apaan? Seremnya? Iya, tadi gue ngeliat pala. Ah, lu jangan bikin ini lo di sini lo, gituin kan. Kalau misalnya itu ini pabrik apa sampai tahu semua, lu gua tuntut kan ya, karena lu udah mencemarkan di sini kata dia. Ya Allah Pak, ngapain sih bohong gitu. Ya udah tuh. Udah lanjut kerja digituin sama satpam. Dia lanjut kerja. Ya ini gimana Pak? Ya udah, ini gue yang ngurus. Ntar gue langsung gue yang kubur. Ya udah tuh, langsung lanjut kerja. Nah, kebesokan harinya teman gue nanya. Dan satpam itu ngomong, ntar juga lu ngerasain. Setiap tahunnya di sini emang begitu. Tuh. Ntar juga lu ngerasain bakalan apa yang lu rasain, kata dia. Maksudnya Pak? Lu baru namanya itu baru jari. Itu lebih dari situ, kata dia. Ah, serius Pak? Ngapain gue bohong sih? Lu diem aja ya, kata dia. Tuh, kalau misalnya lu ngomong gua yang kena, kata dia. Iya dah. Ya udah, kita balik ke mes bang. Temen gue ngeliat sosok pala itu lagi bang. Di mes itu cuman terbang di tangga. Selalu dia berhentinya di situ. Terbang, naik ke lantai 2. Gitu. Jelas banget itu pala terbang. Langsung temen gue langsung gitu bang. Apaan lu? Tiba-tiba kaget begitu. Itu Ki, sambil nunjuk. Apaan? Pala apaan? Itu yang tadi gue lihat, yang gue lagi nyapu itu jari, dia lewat ke atas bang, kata dia gitu. Berarti bentuk kepala aja ya, nggak ada sama Kepala. usus-usus? Nggak ada. Kalau ada usus ini dong, kuyang ya. pala terbang masuk ke kamar mandi itu gitu bang. Ya otomatis gue sama anak-anak langsung gue ke atas dong untuk ngecek nggak ada gitu. Itu lu kecapean, lu udah tidur gitu. Lu juga mungkin tadi pas lu nyapu itu lu lagi posisi lu kecapean kata gue. Udah jangan ini, lu tidur, lu istirahat, besok lu kerja gituin. Ya udah tuh gue masuk ke dalam sama anak-anak. Ki, kita keputusan gini kita bakal jadi korban. Lu maunya gimana? Ya, gue juga butuh duit Jack buat keluarga gue. Ya gue mau lanjutin aja udah dulu. Sampai gue, kalau gue udah dari diri gue nggak kuat, baru gue resign gue gitu kan. Ya udah, kita lanjut aja gitu. Lanjut, ada lagi kejadian korban gitu lagi bang. Setiap ada anak baru, pasti ada kejadian. Dan itu tangan segini. Bener-bener putus. Astagfirullahaladzim. Bener-bener putus gini. Tapi mereka semuanya dapat asuransi itu? Dapat. Oke. Ya, cuman nggak bisa untuk ngelamar kerja ke tempat-tempat lain. Udah stuck di situ. Mau kayak gimana pun udah di situ. Dan itu pun udah namanya kepotong segini. Kejadiannya lebih itu lagi di situ bang. Parah. Bukan hal-hal pala lagi yang ketemu gitu, ada lagi yang lebih ini dari itu, ekstrim lagi ya. Yang pokoknya di situ kata satpam ini, jangan sekali-kali nyentuh sesajen itu ataupun kayak gimana, karena itu punya yang penunggu tempat itu yang saya bilang yang bertanduk. Yang bertanduk itu, yang bertanduk berbulu, bulunya putih bang. Dan situ gue nggak pernah sama sekali nyentuh sajian itu. Nah setelah itu lanjut lagi, kita kerja lagi. Di situ gue udah mulai,
aduh ini gue kalau begini caranya gue udah nggak bisa nih, gue harus bisa apa speak up lah gitu kan. Cuman gue ditahan sama teman-teman gue ini, udah Ki jangan Ki, lu kalau misal lu ngomong lu bahaya gitu kan. Bahayanya ya lu nggak bakal bisa dapat pasangan dari sini. Nah gue kan kontrak setahun gue gitu. Ya gue otomatis kalau gue terus-terusan begini gue nggak bisa gitu. Lu kalau misalnya keluar dari sini lu nggak sama sekali dapat duit gitu, secara lu masih tekan kontrak. Ya udah gue lanjut aja dah, mau gimana pun, mati hidup Allah yang nentuin gue gitu nih. Udah kita lanjut, ternyata di situ kita lanjut kerja. Di malam berikutnya di mes itu bang kejadian, satu orang itu kesurupan di mes itu, dan itu pun rame, hampir semuanya pada kisruh di situ bang, teriak-teriak. Ya, Kesurupan massal. hampir semua tempat itu. Jadi setiap harinya bang ada aja di mes itu satu orang kena, terus balik lagi. Jadi itu mental itu, mental. Nah kejadian itu berturut-turut itu bang, kesurupan massal itu, dan sama sekali nggak ada omongan dari semuanya. Kita tetap untuk diem, nggak ada kita harus ngomong keluar ke apa warga sekitar, RT RW, nggak ada yang berani itu bang. Setelah itu baru udah terungkap bahwa di situ emang ada tumbal ke setiap jari ini kepotong ataupun organ tubuh lain yang kepotong, pasti ada aja orderan masuk terus ya, rame. Dan satu orang itu jatuh dari gedung itu yang perempuan itu bang. Yang dilihat teman gue ini yang di atas mesin itu, dia jatuh di situ bunuh diri itu. Dan sampai sekarang pun pabrik itu masih berlanjut. Masih ada. Masih. Ya itu ya gue resign dong bang, daripada gue kejadian di situ. Jadi korbannya. Gue keluar dari situ bang. Mungkin itu sih bang yang dari gue. Berarti kan nggak ada ini ya, maksudnya si cewek di situ nggak ada karyawan cewek ya. Nah dia berarti bunuh diri di gedung itu. Maksudnya soalnya dia bersebelahan bang gedungnya bang. Dia ada 2 gedung. Gitu. Yang satu gedung untuk karyawan di situ, kantor khusus karyawati di situ, berseberangan. Jadi ini untuk kantor administrasi, ini untuk produksi gitu. Nah yang sajen itu berarti yang menyiapkan setiap hari atau itu adanya berapa hari sekali? Ada setiap hari? Setiap hari Selasa. Setiap hari Selasa itu sajen itu ada. Nah itu ketahuan nggak siapa yang menyiapkan? Enggak. Kan kita pas udah nyampe di situ jam 1 itu udah ada. Jam 1 malam. Yang gue bilang si Jaki ini ngelihat itu sajen jam 1. Dan itu pun masih anget. Kopinya masih panas. Ayam itunya juga masih panas gitu. Dan kita nggak tahu itu yang naruh sajen itu siapa. Yang naruh sajennya siapa, yang punya atas suruhan siapa, nggak sama sekali nggak ada yang tahu. Entah dari satpam atau siapa, kita nggak tahu ya. Jadi sekarang masih beroperasi dan masih, aduh nggak kebayang ya kalau misalkan masih beroperasi sampai sekarang. Dan kalau memang itu benar kayak makan tumbal atau segala macam kayak gitu kan, bisa jadi juga ya. Iya. Itu di daerah lebih tepat itu di Cikarang bang. Cikarang ya. Dan itu pun hampir setiap tahunnya selalu makan korban. Hampir setiap tahun. Ternama nggak sih, maksudnya mereknya? Terkenal mereknya? Terkenal.
hanya motor atau mobil? Hmm? Pas spare part motor atau mobil? Campur bang, Oh, campur. kayak mur gitu kita yang buat. Oh, oke. Mur-murnya ya. Mm-mm. Luar biasa ya. Waduh. Nah, tapi kalau yang untuk yang kepala ini dia wajahnya wajah manusia biasa aja ya, Cowok bang, cowok ya. laki-laki, cuman udah nggak ada mata. Aduh, kayak serem banget ya. Dan itu pun hampir istri sampai satu anak-anak produksi pada ngeliat dan pada tahu gitu. Nggak cuman temen gue ini, ternyata hampir semuanya melihat itu sosok kepala, dan dia nggak berani untuk speak up, tetap di silent karena omongan satpam ini. Iya. Nah, saya curiga si satpam ini nih, yang ini ya, ada sesuatu nih. Kayaknya kuncinya ada di satpam nih. Pasti satpam itu kan yang mengetahui seluk-beluk kantor, segala macam, siapa yang masuk, siapa yang pasang itu pasti dia tahu. Entah dia sendiri ini sih, maksudnya pelaku bukan pelaku ya, yang ngasih sajennya atau apa, menyiapkan semuanya. Soalnya pas kita nanya begitu ya dia ngomongnya cuman entar lo juga bakal ngerasain gitu. Di pabrik ini emang setiap tahunnya pasti ada aja kejadian kayak gitu bang. Dia ngomong seperti itu ke teman gue Jaki ini. Dan sebelum gue resign dia duluan yang resign bang. Dia duluan yang resign karena dia takut lah, dia soalnya udah punya anak, punya istri gitu. Gue nggak mau kalau terus-terusan di sini kata dia. Ya udahlah, gue yang cabut duluan Ki kata dia. Lu mau di sini? Ya udah gue di sini aja Dik. Gue minjem motor lu kata dia begitu. Nah, yang udah celaka di sana atau kecelakaan di sana itu masih tetap dia kerja di sana? Masih bang sampai sekarang. Segini. Hilang satu tangan. Untung ya, tapi seenggaknya masih mau mempekerjakan ya kantor perusahaan ya. Kebanyakan kan mungkin ada yang dia bisa apa sih, cuma yang berfungsi cuma satu tangan misalnya kayak gitu. Banyak kan perusahaan-perusahaan kayak gitu. Soalnya kan kalau untuk keluar juga dia untuk ngelamar kerja lagi di tempat lain udah susah. Buka Jadi ya usaha mau juga. Gimana caranya pastinya ya. iya. Jadi ya mau nggak mau ya dia harus bertahan di situ. Dan itu pun udah di karyawan tetap jatuhnya. Gitu. Dan sampai sekarang itu dapat uang pesangon tiap bulannya. Ibarat kata uang pesangon ini uang tambahan lah. Uang tambahan. Uang tambahan karena dari organ tubuhnya dia udah nggak ini. Saya penasaran sama si yang kepala buntung nih, yang hantu kepala buntung ini. Ini kan Bang Jali kan atau Bang Rizky ini cuma mengetahui, cuma dihantuin aja ya, ditampakin lah Bang Rizky sama temennya ini. Nah, ini mendengar ceritanya nggak nih, kisah tentang si kepala buntung ini awalnya itu kenapa ya? Saya sempat dengar ya dari temen yang tangannya kepotong ini, dia kan udah lama situ, senior lah ya. Dan itu sosok kepala buntung ini emang temennya dia. Jadi awal kejadiannya itu lagi ngeblank mesin. Ini baju ke ini bang, apa kesedot lah, nyangkut di inian mesinnya, mesin deng gitu. Jadi pas ini dia ketarik masuk ke dalam, pas bat di pala di leher, pak itu. Dan itu pun dari kepolisian sama sekali nggak ini bang, nggak dipublis. Disembunyikan bisa jadi ya. Jadi emang nggak, ya namanya perusahaan kayak gitu ya harus pinter-pinter mereka. Menurut saya saja kalau emang dipublis ya pasti mereka juga kena sanksi. Sama halnya dengan kita kerja di proyek juga ya. Kalau misalnya proyek kuli proyek atau apa aja jatuh dan meninggal, biasanya kalau emang itu nggak diendus sama pihak kepolisian, sama mereka disembunyikan, itu nggak bakal dipublish. Orang yang denger kayak gitu diumpetin semuanya. Nah, itu emang kerjanya pada berapa shift? 2.
2 shift ya. Dari pagi ke sampai malam ya. 3 bang, 3 pagi siang Oh, full malam. dong berarti kalau 3. Pagi siang malam. Perusahaan ini gitu ya. Semoga nggak ada perusahaan-perusahaan lain yang kayak gini bang ya. Iya. Di tempat lain juga. Tapi memang sih nggak bisa dipungkirin ya, perusahaan-perusahaan atau kantor lain itu mereka banyak percaya dengan hal-hal gitu ya. Akibatnya mereka ya bisa jadi mendoakan Tuhan atau berdoa kayak kasih sajen sana sini ke iblis kayak gitu, demi gimana caranya agar perusahaan dia tetap jalan dan menghasilkan, Ya tetap berlanjut. ya tetap berlanjut. Seperti yang ada yang diceritain oleh apa namanya elit global itu ya, sama ya, hampir sama ya, kayak gitu juga ya. Mereka makan tumbal juga Lucifer atau segala macamnya lah kayak gitu, Baphomet. Ya itulah kekuasaan orang-orang yang punya kuasa. Gue punya duit. Iya, lo punya duit, gua nggak punya duit. Ya, Bang Rizky, Nanta, Bang Jali, terima kasih buat waktunya buat berbagi cerita di channel YouTube Jejak Backpacker. Nah, Backpacker, itulah tadi obrolan misteri Jejak Backpacker bersama narasumber kita, Bang Jali atau Bang Rizky. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker, subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Dan buat kalian yang punya pengalaman menarik, yang tertarik ceritanya untuk diangkat di channel YouTube Jejak Backpacker, hubungi kami ke WhatsApp di nomor 0858 47683 atau ke 0852 123 45683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Jong. Bang Jali, terima kasih buat waktunya. Sama, Bang. Next kita cerita-cerita lagi. Siap. Nah, sekarang kita minum dulu, Bang. Jos enak minum. Oke, sampai jumpa.